Oke, jadi pencuri yang mencuri di bawah 2,5 juta tidak dilakukan penahanan terhadapnya. Nah, video saya yang kemarin itu, konten yang membahas itu memang viral. Ditonton ratusan ribu orang. Jadi banyak sekali komentar yang tidak sempat saya tanggapi satu persatu. Nah, ini akan saya tanggapi ya. Jadi, Perma nomor 2 tahun 2012 ini lahir, yakni tujuannya adalah untuk penyesuaian antara batasan tindak pidana ringan dan denda dalam KUHP. Karena memang sejak tahun 1960 sampai dengan 2012 itu tidak ada regulasi yang mengatur tentang penyesuaian nilai uang dalam KUHP. Kalau di Perpu nomor 16 tahun 1960 itu batasannya itu adalah Rp250. Jadi di bawah dari Rp250 itu masuk kategori tipiring. Nah, itu kan tahun terbitannya 1960. Nah, kalau ditarik ke tahun 2012, maka tentu harga-harga barang itu ataupun nilai kerugian itu sudah berbeda lagi. Makanya pendekatan yang dibuat oleh Mahkamah Agung itu menggunakan perhitungan kenaikan harga emas. Jadi kenaikan harga emas yang dijadikan dasar, yang naiknya itu kurang lebih 10.000 kali lipat, sehingga dirubahlah ke yang dari Rp250 itu menjadi 2.500.000. Nah, pasal-pasal apa saja yang diatur di Perma tersebut? Jadi memang kalau mengacu di Perpu nomor 16 tahun 60 itu, yang diatur di situ adalah pencurian ringan, penggelapan ringan, pengerusakan ringan. Jadi hanya beberapa pasal. Tidak semua yang di KUHP dirubah, hanya terkait dengan yang tipiring-tipiring. Bahkan sebelum tahun 60, pada tahun 1915, itu dulunya batasan itu adalah Rp25. Nah, karena memang pada saat itu Rp25 itu merupakan angka yang saat ini ya mungkin saja bisa sama dengan 2,5 juta atau 2,5 juta. Makanya dari tahun 1915 Rp25 itu dianggap sangat kecil. Kemudian pada tahun 1960 dirubahlah jadi Rp250. Ya, karena memang pada tahun 1960 Rp250 itu bukan angka yang kecil. Nah, kemudian pada tahun 2012 otomatis Rp250 itu jadi angka yang kecil lagi, sehingga dirubahlah ini. Nah, metode pemeriksaannya pun menggunakan hakim tunggal dan tidak ada upaya hukum kasasi. Begitu. Dan kalaupun misalnya ada yang ditahan ataupun dilakukan penahanan pada tingkat penuntutan ataupun penyidikan dari tingkat penyidik Polri ataupun jaksa, pasti pada saat di pengadilan dia akan dibebaskan karena tidak lagi sesuai dengan pasal 21 KUHP. Jadi ancaman pidananya kan sudah di bawah 5 tahun, bahkan sangat ringan ataupun masuk kategori tipiring. Jadi tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa ataupun tersangka tersebut. Nah, kemudian terkait dengan putusan, apakah orang yang mencuri ini karena hanya di bawah 2,5 juta kemudian bisa karena tidak ditahan dia bebas melakukan pencurian dan lain sebagainya? Nah, beliau tetap dihukum. Saya tegaskan, beliau tetap dihukum. Karena hukuman itu tidak melulu persoalan pemenjaraan ataupun pemidanaan. Jadi hukuman terhadap pelaku tindak pidana ringan ini memang tidak dalam konteks penjara, sanksi percobaan terkait dengan sanksi sosial. Nah, kemudian akan keluar putusan yang menyatakan bahwa dia bersalah, hanya saja lebih ke sanksi denda. Jadi kenapa memang diarahkan ke sanksi denda? Karena kalau semua pelaku tipiring ini dipenjara, maka saya pastikan lapas kita full. Sementara pada awal tahun 2023, Menkumham itu sudah merilis berita bahwa yang mana ada sekitar 10 lapas yang saat ini memang over kapasitas. Nah, sehingga untuk mempertimbangkan hal ini supaya tidak over kapasitas, supaya juga tipiring ini tidak, pelaku tindak pidana ringan ini tidak dihukum bersama-sama dengan pelaku kejahatan, maka lebih diutamakan itu sanksi denda
Nah, apalagi sekarang sudah ada yang namanya restoratif justice ataupun proses RG, baik di tingkat kepolisian, sudah ada perpolnya, di tingkat kejaksaan, sudah ada perjagungnya, di pengadilan juga demikian. Jadi semua sudah diatur supaya memaksimalkan restoratif justice ataupun pemulihan pada keadaan semula. Oke, jadi hukum tidak selama-lamanya harus menghukum. Utamakan musyawarah mufakat, persoalan selesai, dan persoalan di antara keduanya tidak melebar, sehingga ini tidak akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan di antara para pihak yang berperkara tadi. Oke, itu tanggapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.